Shalom, selamat pagi. Renungan pagi Sabda Bina Umat, Sabtu 15 Oktober 2022. Firman Tuhan pagi ini terambil dari 1 Samuel 30 ayat 21 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Ketika Daud sampai kepada ke-200 orang yang telah terlalu lelah untuk mengikuti Daud, yang telah dibiarkannya tinggal di dekat sungai Besor, maka keluarlah orang-orang ini menyongsong Daud dan menyongsong rakyat yang bersama-sama dengan dia. Daud mendekati orang-orang itu dan memberi salam kepada mereka. Kemudian mulailah berbicara semua orang jahat dan orang dursila di antara orang-orang yang ikut pergi bersama-sama dengan Daud itu, katanya. Karena mereka tidak ikut pergi bersama-sama dengan kita, janganlah kita berikan kepada mereka apa-apa dari jarahan yang kita selamatkan itu, kecuali kepada masing-masing mereka istrinya dan anak-anaknya. Itu boleh mereka bawa dan biarlah mereka pergi. Tetapi Daud berkata, "Janganlah kamu saudara-saudaraku berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita, sebab Ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Siapa yang mau mendengarkan kamu dalam perkara ini? Sebab bagian orang yang tinggal di dekat barang-barang adalah sama seperti bagian orang yang pergi berperang. Itu akan dibagi sama-sama. Dan demikianlah halnya sejak hari itu dan seterusnya. Hal itu ditentukannya menjadi ketetapan dan peraturan bagi orang Israel sampai sekarang." Demikian firman Tuhan. Renungan pagi ini bertema pemimpin yang bijaksana. Terkadang kita merasa bahwa semua yang diperoleh dan dimiliki dalam hidup ini adalah hasil kerja keras kita semata, sehingga terkadang kita merasa sulit sekali untuk berbagi dan menghargai yang lain. Daud mengingatkan mereka yang setia mengikuti dia bahwa kemenangan yang mereka raih itu adalah milik Tuhan. Ada kuasa dan kasih Tuhan yang memberkati hidup mereka. Setiap orang memiliki perannya tersendiri dalam perjuangan dan dalam meraih kemenangan. Demikian pula halnya setiap orang memiliki andil dalam menunjukkan pengabdiannya kepada Tuhan, termasuk para petugas penjaga perkemahan. Memiliki pemahaman tentang kerja dan sukses bersama, maka dalam karya layan, baik di gereja, kantor, bahkan di tengah keluarga, hendaknya kita sadar bahwa keberhasilan yang kita peroleh melibatkan pihak-pihak tertentu di dalamnya. Sebuah gedung gereja yang siap dipakai kita untuk beribadah nampak dalam keadaan bersih karena ada peran koster di situ. Ia yang mempersiapkan, menata dan membuatnya demikian. Halaman gereja dengan bunga-bunga yang cantik tertata, ada peran tukang kebun di dalamnya. Melalui perannya mereka telah menjadi pelayan yang melayani Tuhan. Keberhasilan seorang anak ada doa seorang ibu. Di balik kesuksesan seorang suami ada peran istri. Kita dapat menikmati sayur mayur, ada peran petani. Setiap orang telah memainkan peran yang berarti bagi sesama dan komunitasnya. Kecil atau besar peran seseorang harus mendapatkan apresiasi yang selayaknya. Pengalaman kita menunjukkan bahwa selalu ada pribadi-pribadi yang memainkan peran yang tidak terlalu besar atau berarti, namun sesungguhnya peranan mereka telah berdampak besar. Sangat bijak apabila kita tahu caranya menghormati dan memberikan apresiasi terhadap mereka yang telah menunjukkan komitmennya melalui keterlibatannya dalam karya layan. Itulah wujud syukur mereka kepada Tuhan. Doa pagi ini, ya Tuhan berikanlah hati yang bijak sehingga tepat dalam menentukan sikap. Amin. Demikian renungan pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.